Oi, pada-pada. Oke, sekarang kita lagi di mana nih? Di Gambir. Di Gambir. Jadi gue mau liburan akhir tahun ya, bareng. Amin, amin, amin. Ya nggak ke Swiss, kita mau ke Jogja. Liburan akhir tahun bareng keluarga gue. Jadi ini pertama kalinya Novi liburan bareng sama keluarga aku. Oke, sekarang gua mau boarding ya menggunakan teknologi face recognition. Jadi sekarang kalau di Gambir udah nggak perlu gantri lama lagi. Oke guys, jadi kita udah naik ke keretanya ya. Iya. Sedang menuju untuk berangkat. Kita akan berangkat sekitar pukul 9.20. Perjalanan kereta akan memakan waktu sekitar 6 jam. So, see you in Jogja. Berhubung 6 jam itu lama banget ya guys ya. Jadi kita mau makan dulu nih. Kita mau jajan di kantin kereta. First impression jujur ini cozy banget sih guys. Mulai dari interior desainnya, tempat duduknya, dan ini nggak keras gitu ya guys tempat duduknya. Jadi kalian bisa duduk di sini sambil ngopi, nikmatin pemandangan dari dalam kereta. Oke, jadi kita di sini mesen 2 menu guys. Kalau misalkan istri gue mesen cilok kuah susu atau cilok cheese gitu ya. Pokoknya ini tuh kuahnya itu tipe yang creamy dan gurih banget. Kalau misalkan untuk tekstur cilok ya seperti biasa kenyal ya guys ya. Kalau gue pribadi gue mesen tekwan nih guys. Nah ini padahal sorry tuh saya ini instan ya. Tapi ikannya terasa guys. Bener, gue kira kayak bakal rasa-rasa pabrik. Tapi enggak, ini ikannya terasa dan kuahnya juga lumayan gurih guys. Oke guys, setelah 6 jam dan berebut taksi di stasiun Tugu Yogyakarta, kita akhirnya udah check-in di 101 Style Yogyakarta nih. Ini hotel budget, affordable tapi enak dan nyaman guys. Terus jauh dari keramaian, jadi nggak berisik. Oke guys, jadi pagi ini gue udah ada di depan Jeep Merapi Official. Yes, seperti namanya gue bakalan Merapi Tour menggunakan Jeep Perang Dunia. Kira-kira kayak apa keseruannya? Tonton terus sampai habis ya. Wih, kita udah mulai nih guys. Oke guys, kita udah nyampe di rumah Mbah Marijan. Di sini kita bisa ngeliat peninggalan-peninggalan sisa dari rumah Mbah Marijan setelah bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Habis dari Museum Mbah Marijan, kita udah nyampe di bunker Kali Adem. Ini view-nya keren sih. Nah, di bunker Kali Adem ini jujur gue nggak masuk bunkernya karena itu rame banget dan sempit ya. Jadi udahlah emang ya agak-agak serem. Terus sumpek juga, jadi gue lebih memilih untuk menikmati view Gunung Merapi yang cantik banget dari luar nih. Oke guys, kita move on ke destinasi selanjutnya yaitu Batu Alien. Kenapa dinamain seperti itu? Karena batu ini memiliki wajah ya guys. Malah menurut gue dari destinasi Batu Alien itu yang paling keren adalah view-nya sih. Ini adalah view sungai yang dilewatin oleh lahar ketika bencana alam Gunung Merapi. Kembali melanjutkan tour. Gue sekarang lagi ada di depan Museum Merapi. Di sini masih banyak peninggalan-peninggalan setelah bencana alam erupsi Merapi. Bedanya apa Bub sama Museum Mbah Marijan? Bedanya ya kalau misalkan Museum Mbah Marijan ya peninggalan barang-barang beliau gitu. Kalau misalkan di sini adalah peninggalan warga-warga yang terdampak oleh bencana alam Gunung Merapi.
Selesai dari sana, ini nih yang gue tunggu. Kita mau basah-basahan. Kayak apa sih? Yuk, check it out. Oke guys, kita baru kelar Jeep Merapi Tour. Gimana guys, seru gak? Seru. Udah capek teriak-teriakan guys. Basah. Mesti bawa ganti baju ya guys. Ya mesti bawa baju ganti sih, karena emang pasti basah. Sekarang kita move, mau makan siang di cabangnya Kopi Klotok. Jadi kan Kopi Klotok kan udah pasti penuh banget ya. Jadi dia buka lagi namanya Kopi Bukan Luwak. Tadi kok nggak salah namanya. Ntar coba gue cek lagi namanya. Gue udah sampai di Kopi Bukan Luwak. Jadi sebenarnya bukan di sebelah persis dari si Kopi Klotok, dia 100 meter sebelum Kopi Klotok. Dan tempatnya 11-12, lebih sepi ya kan, karena banyak orang yang nggak tahu bahwa ini tuh ya sama ownernya, sama yang punya Kopi Klotok gitu kan. Di sini bener-bener ambience dan vibe-nya tuh jadul ya guys. Saking jadulnya, ini masaknya aja masih pakai tungku ya guys. Jadi kalau misalkan kalian makan di sini, itu tiap makanan ada kayak semacam rasa-rasa smoky yang khas. Pilihan menunya juga nggak banyak guys. Jadi di sini kita ada mangut-mangutan, terus telur dadar serta sayur. Tapi di sini yang juara sambelnya sih, sumpah sambelnya enak banget. Untuk makanan yang gue ambil, ini gue nyobain bawal mangut, sayur labu, telur dadar, sama sambel. Sumpah ini rasanya tuh rumahan banget. Sekarang gue ngerti sih kenapa ini rame. Karena bener-bener kayak ibu lo gitu yang masak. Habis makan dari Kopi Bukan Luwak, sekarang gue move ke Borobudur nih. Ini adalah salah satu destinasi yang gue kangen juga nih. Oke guys, jadi gue dan keluarga gue udah nyampe di Borobudur. Dan di sini sekarang kalau misalkan mau naik ke atas, peraturannya harus ganti sendal yang disediakan pihak Borobudur. Fungsinya apa? Supaya tidak merusak candi. Karena jujur gue baru tahu juga ternyata sepatu kita itu berpotensi untuk merusak candi dari gesekan-gesekannya. Jadi sekarang kita dikasih sendal khusus dulu nih. Kayak apa sih sendalnya? Nih gue kasih lihat nanti. Kira-kira sendalnya kayak gini nih guys. Jadi solnya itu rata. Jadi gue tadi dijelasin sama tour guide-nya, yang bikin Candi Borobudur rusak itu adalah sol sepatu yang bergerigi lah, karena macam-macam kan sekarang sepatu. Nah, setelah ganti sendal, sekarang kita tunggu dulu nih di waiting room sebelum nanti tour guide-nya jemput kita buat bawa naik ke atas Borobudur. Oke guys, sekarang untuk naik ke Borobudur kita nggak bisa langsung ke puncak, kita harus mendengarkan dulu penjelasan dan juga cerita dari tour guide-nya. Kenapa begitu? Supaya kalian pulang dari Borobudur dapat ilmunya nih. Karena kebanyakan kan orang datang ke Borobudur habis foto-foto pulang. Nah sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kita sekarang harus mendengarkan penjelasan dari tour guide-nya.